Sepatu daily trainer lokal terbaik. Apakah di versi yang terbaru ini bisa mengungguli kesuksesan dari versi sebelumnya? Ini dia, the best ultra cushioning shoe, Hyperblast 2.0. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sapto. Oke fans, kali ini sudah ada sepatu daily trainer ultra cushioning terbaik, yaitu Orthoshake Hyperblast 2.0. Sepatu ini adalah sepatu ultra cushioning dari Orthoshake, yang dimana di versi-versi yang sebelumnya itu udah cukup sukses ya, mulai dari Hyperblast 1, Hyperblast 1.2, bahkan gue juga pernah review Hyperblast 1.2. Habis itu ada Hyperblast Evo, Hyperblast 1.3, Hyperblast Encore, dan ini dia Hyperblast 2.0, Hyperblast 2. First of all, disclaimer dulu, sepatu ini adalah pembelian dari Runhood sendiri, jadi bukan pemberian dari brand ya. So, semua impression dan juga nanti review itu akan datang langsung dari Runhood. Si Hyperblast 2.0 ini adalah sepatu ultra cushioning dari Orthoshake. Dimana Orthoshake itu sekarang mereka punya range sepatu yang banyak banget, mulai dari responsif, mid responsif, terus cushioning, terus ultra cushioning, sampai ultra responsif ya untuk race. Dan ini adalah sepatu di range ultra cushioning. Ini versinya Orthoshake. Sebelumnya gue juga udah pernah pakai Hyperblast, dan itu adalah salah satu sepatu, menurut gue salah satu sepatu terenak ya, teroke yang pernah gue cobain. Sepatu lokal terbaik yang pernah gue cobain itu di Hyperblast 1.2. Nah, cuman sayangnya di versi yang 1.2 itu baru menyentuh 160 km, itu uppernya sudah bolong. Case ini ternyata gak cuma di gue aja, ternyata banyak juga banyak juga Runut family yang mempermasalahkan problem si upper bolong ini. Ya, ini tidak dibuat-buat ya, ini beneran. Yang akhirnya dari versi yang 1.2 ini Orthoshake perbaruin lagi di Hyperblast Evo, muncul lagi Hyperblast 1.3 dan juga Hyperblast Encore. Dimana yang kalau 1.3 itu lebih ke performance ya. Kalau Encore itu uppernya hampir sama kayak Hyperblast 1, tapi dia itu warnanya full gitu. Jadi ada ya all black, all white. Di versi yang kedua ini gue suka banget, pertama itu dari looksnya. Looksnya ini fresh, dan juga mulai dari upper terus kemudian bentuk midsole-nya itu juga fresh ya. Kelihatan banget si Orthoshake ini memberikan sentuhan yang berbeda di versi yang kedua ini. Oke, selain daripada mungkin mengutamakan performance ya, dari segi materials dan juga lain-lainnya, tapi juga dari segi looks mereka juga perhatiin. So, good job Orthoshake. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja membedah sepatu ini. Pertama kita mulai dari uppernya, itu mereka menggunakan jacquard mesh ya, dengan teknologinya Orthoshake, yaitu Orthflow, memungkinkan sirkulasi udara itu yang ketika kita pakai itu tuh memberikan sirkulasi yang baik ketika kita pakai sepatunya. Jadi kaki itu gak cepet panas. Oke, jacquard mesh dan juga PU no sew kata Orthoshake. Dan gue suka banget di bagian uppernya, yaitu terlihat rapih. Kalau misalnya Runut family pernah coba untuk bandingin, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah punya Hyperblast 1.2 atau mungkin 1.3, kalian pasti ngeliat kalau beberapa details dari uppernya itu kayak kurang rapih. Di versi yang kedua ini bener-bener mereka rapih, dan details dari uppernya ini terlihat modern. Gue suka banget. Dan looksnya itu tidak murahan lah. Ini bener-bener performance banget. Ini looksnya menurut gue keren banget gitu. Dan ini sudah bisa tembus juga ya nih lampu-lampu. Pembaruan dari Orthoshake ini menurut gue oke banget. Kayak di bagian uppernya. Oke, now di bagian toe boxnya juga tetap masih ada toe box. Nih yang berbeda yaitu di pertama yang di upgrade adalah di bagian tangnya. Di bagian tangnya itu tipis. Tangnya ini mengingatkan gue sama model tangnya tuh Hypersonic. Model tangnya tuh tipis kayak gini. Terus juga nggak ada padding ya, bener-bener nggak ada padding. Tidak seperti di 1.3 lah ya, 1.2 atau 1.3 gitu. Jadi ini bener-bener tipis. Nah, lanjut ke bagian eyeletnya. Eyeletnya juga normal. Cuman yang gue suka lagi adalah jahitan ya, jahitan dari lubang tali sepatunya ini. Di eyeletnya ini rapih ya, gue suka banget. Nah, terus nih bagian tali sepatunya mereka upgrade, yaitu mereka sudah menggunakan serrated. Jadi si tali sepatu yang bergerigi kayak gini. Dan yang gue suka juga adalah tali sepatu yang nggak panjang banget. Oke, normal aja gitu, nggak kayak
12 ini gue sudah pakai runners knot ini aja, itu masih panjang banget. Sedangkan ini udah enak gitu, normal. Jadi ketika udah diikat nggak akan kemana-mana gitu tali sepatunya ya. Oke, nah lanjut ke bagian collarnya. Ini hal yang gue suka juga, yaitu paddingnya yang nggak berlebihan. Kalau kalian notice di versi yang 12 ataupun 13 itu paddingnya tuh kayak banyak banget. Nah ini tuh enggak, ini tuh bener-bener nggak minimum juga, tapi sedang aja gitu loh. Menurut gue ini oke. Yang baru juga yaitu di extended heel cup. Ini bagian heelnya yang keluar kayak gini. Ini gue suka banget sepatu dengan model heel kayak gini ya, memudahkan kaki untuk masuk ke sepatu. Mungkin kalau bisa ditambahin pull tab, wah itu lebih oke lagi. Lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya di sini kelihatan, kalau yang gue rasa di sini nggak ada heel counter yang cukup keras. Oke, bahkan mungkin di sini nggak ada plastik ataupun materials yang membuat keras di bagian heel. Tapi bagian heelnya menurut gue ini cukup stabil. Itu di bagian uppernya. Now kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah ini bagian midsole nih bagian yang gue suka juga. Bagian midsole-nya ini bentuknya tuh juga berubah dari yang versi 1, 12, 13. Jadi si midsole-nya ini menggunakan Cumulus foam yang baru dengan materialsnya itu compression silent. Ini dibuat lebih soft lagi, ini kelihatan banget lebih soft lagi. Tapi gue penasaran apakah dia softnya ini juga bouncy seperti versi yang 12. Karena gue bener-bener suka ride feel-nya dari Hyperblast 12. Itu dia soft, cushion, tapi dia juga bounce. Untuk heelnya, si heelnya ini tingginya 39, di depan ini 31, jadi dropnya 8 mm. So buat jarak jauh menurut gue ini emang enak banget. Dan yang gue suka juga, meskipun sepatu ini tinggi ya, tapi itu nggak kelihatan berlebihan gitu. Jadi gue suka banget. Si Orthoshake ini bener-bener bisa membuat sepatu ini looks very good gitu ya. Nah lanjut ke bagian outsole-nya. Nah di bagian outsole ini juga diperbaruin lagi. Oke, bentuknya aja juga udah beda dibandingkan dengan yang 12 ataupun 13 ya. Tapi kalau yang bagian 12 ataupun 13 dia tuh lebih kotak-kotak aja. Sedangkan ini bener-bener polanya itu membentuk pola yang bisa membuat cengkraman di aspal itu jadi lebih menggigit atau gripnya tuh jadi lebih oke gitu. Dengan hardness-nya Orthoshake klaim itu di 55. Oke, jadi 55 tuh termasuk soft ya untuk kelasan hardness. Tapi yang menarik sebenarnya adalah nih bagian tengahnya sini nih. Tengahnya tuh dilubangin. Gue rasa ini tuh untuk mengurangi beban dari midsole-nya. Ini tuh di versi sepatu-sepatu Orthoshake yang baru ya. Sole-nya yang tengah itu dibolongin. Berarti ini kayak Solar tuh tengahnya udah bolong. Ini juga klaimnya kalau dibolongin ini menambah kekenyalan dari sepatunya. Oke, nice. Oke fam, so kita timbang dulu berat dari sepatu ini. Ini di ukuran saya 46 atau US 12 atau sentimeternya ada di 29,5 ya. 321,4. Oke, 320 untuk ukuran 46. Itu termasuk untuk sepatu cushioning ya. Mungkin moderate to heavy. Ya, dari moderate ke berat ya. Coba kalau misalnya kita timbang di yang versi 12, 324 tuh beratnya juga hampir sama gitu, 320-an gram. Kalau misalnya dibandingkan dengan sepatu cushion yang pernah gue coba, nggak bisa bilang berat juga, tapi juga nggak bisa bilang enteng juga. Sebagai referensi saja, kalau Saucony Guide 17 itu ada di sekitaran 300-an gram. Asics Gel Kinsey Max itu ada di 370-an gram. Dan ini ada di 320, beratnya itu hampir sama kayak Nova Blast 3. Nah terus kalau misalnya di kelasan sepatu lokal, cushion itu yang pernah gue coba yaitu 910 Reishika Bolster, itu beratnya ada di 285-an gram. Oke, jadi cukup jauh ya. Kalau Reishika tuh menurut gue ringan. Kalau ini hampir ke berat ya, jadi tengah tapi dia tuh di ujung masuk ke heavy. Nah sepatu ini itu datang dengan banyak warna. Kalian bisa cek di websitenya Orthoshake di official store, ataupun misalnya bisa untuk ke Rank Sport, mereka juga menyediakan sepatu ini. Dan untuk harganya sendiri, kalau ngelihat di website itu harganya 699.000, jadi hampir 700.000. Tapi tenang, sepatu ini tuh udah banyak diskonnya ya, dan kalian bisa dapetin sepatu ini di Rank Sport. Ini adalah salah satu toko yang menyediakan banyak sepatu Orthoshake, dan salah satunya adalah si Hyperblast. Siapa tahu kalian kalau beruntung bisa dapet diskon. Oke fam, so kesimpulannya Hyperblast 2.0 ini adalah sepatu yang oke banget. Banyak banget peningkatannya, mulai dari upper terus kemudian midsole-nya. Dan sepatu ini benar-benar bisa dikategorikan sebagai ultra cushioning. Jadi pilihan kalian untuk menggunakan sepatu lokal, terutama Orthoshake, itu udah
banyak banget. Mereka udah menyediakan cushion, ultra cushion, terus ada responsif sampai ultra responsif. Nah, ini adalah pilihan yang cocok. Kalau gue pakai sepatu ini, gue akan menggunakannya di long run dan juga recovery. Ini karena sepatu ini di versi yang sebelumnya gue menggunakan di 2 lari itu feel-nya oke banget. Salah satu sepatu favorit gue. Oke fam, so kalau misalnya kita bandingin ya di sepatu lokal kelas ultra cushion atau maximum cushion shoe, sepatu ini tuh di merek-merek lain tuh ada apa? Ada Ardiless, Infinity Drive itu juga salah satu sepatu cushion pertama dari Ardiless. Kemudian di 910 itu ada Reishika Bolster, itu juga salah satu sepatu yang oke. Cushion tapi dia enteng, menurut gue itu oke banget. Habis itu di Mills itu ada Enermax Cushion dan juga mereka punya option yaitu dengan uppernya di bahan knit ya. Itu juga opsi buat kalian. Dan kalau misalnya sepatu ini di mungkin head to headnya kalau dengan sepatu luar, gue bisa bilang ini sepatu head to headnya adalah dengan Asics Gel Nimbus 25 atau 26, terus juga bisa di Gel Kinsey Max karena dia high cushion shoe ya. Habis itu again di Saucony Guy 17, apalagi ya, Nike Invincible 3. Secara feel itu agak hampir sama, meskipun karakter atau bahan dari midsole-nya tuh berbeda ya, tapi secara feel itu tuh hampir sama gitu. Tapi bedanya kalau Invincible 3 tuh agak lebih bouncing aja, agak lebih responsif ya, karena dia itu pakai Zoom X. Zoom X itu kayak P-Bags-nya lah gitu, P-Bags super foam-nya dari Nike. On Cloudmonster 2 ya itu juga hampir sama gitu feel-nya, yaitu cushion tapi masih oke. Oke fans, so itu dia first impression gue tentang Orthozac Hyperblast 2.0. Nah, kalau misalnya kalian sudah pernah mencoba sepatu ini, tolong banget kasih review kalian ya di komen di bawah ini. Alright, that's it. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.